Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Senang sekali Opsiko obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo dapat kembali hadir menemani Anda untuk berbagi informasi. Dan tentunya pemirsa Kulon Progo, kalau mungkin Anda di bulan November ini mengikuti berbagai macam informasi baik di sosial media maupun di media-media yang lainnya, banyak sekali menemukan informasi tentang kasus bunuh diri di Kabupaten Kulon Progo. Nah, sebenarnya sedang terjadi fenomena apa? Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana fenomena kasus bunuh diri di Kulon Progo ini bersama dengan narasumber-narasumber kami. Izinkan kami menyapa. Yang pertama ada Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Lusius Bowo Pristianto. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Mel. Gimana Bapak setelah lama tidak main ke sini? Oh iya. Akhirnya main ke sini lagi ya Pak? Main ke sini lagi. Tetap lari-lari di lapangan. Oh, tetap lari-lari di lapangan. Luar biasa, masih sehat ya. Kemudian di sini saya juga ditemani bersama dengan Kanit Binpolmas Polres Kulon Progo, Bapak Ibda Asep SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan main ke sini ya Pak ya. Kali pertama ya Pak. Kali pertama ya. Besok sering-sering Pak main ke sini buat cari informasi sama pemirsa Kulon Progo yang ada di rumah. Baik. Pak Asep dan juga Pak Bowo. Jadi di bulan November ini kalau kita banyak mengakses informasi di sosial media maupun di media yang lainnya, Bapak, banyak sekali kemudian kasus-kasus bunuh diri yang kita temukan. Kalau nggak salah di bulan ini saja saya sudah menemukan 4 ya Pak ya. Betul ya Pak, 4 ya. Mau dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi bulan ini sudah menemukan 4, kemudian beberapa bulan yang lalu juga ada juga begitu. Jadi sebenarnya ini orang-orang jadi bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Sedang ada fenomena apa sih sebenarnya kok di Kulon Progo ini kok tiba-tiba kasus bunuh dirinya kok banyak gitu. Monggo Pak Bowo. Jadi kalau dari sisi kuantitas jumlah kasus bunuh diri di Kulon Progo ini, kalau kita cermati data series dari tahun ke tahun, itu di 2023 itu ada 10 kasus, kemudian di tahun 2022 ada 11. Ya, kemudian di tahun 2024 berjalan ini itu ada 8 kasus. Semoga tidak bertambah lagi ya Pak. Kemudian dari sisi intensitas, memang yang kemudian menghenyakkan kita semua itu karena di pekan-pekan kemarin itu secara beruntun begitu ya Pak ya. Bahkan ada dalam satu pekan itu ada 3 kasus. Nah, kebetulan itu kemarin di salah satu kapanewon yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini satu kelurahan bahkan itu beruntun. Nah, soal-soal ini memang menjadi kasus-kasus personal. Artinya ketika orang memutuskan dalam tanda kutip untuk mengakhiri hidupnya dengan cara semacam itu biasanya karena ada tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan dalam dirinya, dalam menjalani hidupnya itu. Nah, sejauh yang kami detek dari dinas sosial, teman-teman pekerja yang ada di lapangan dan sebagainya, sebetulnya orang yang kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara semacam itu tuh mengalami pergulatan yang cukup lama sebetulnya. Artinya tidak satu waktu itu kemudian langsung memutuskan, biasanya ada kegelisahan dan sebagainya. Nah, ini akibat dari tekanan-tekanan hidup dalam dirinya, entah persoalan ekonomi, entah persoalan kesehatan, entah persoalan-persoalan yang lain yang ada dalam dirinya. Itu saya kira itu persoalan-persoalan yang kemudian berujung pada bunuh diri pada seseorang itu begitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin Pak Asep bisa menjelaskan lebih lanjut karena pastikan juga mengikuti prosesnya juga ya Pak ya. Dari kemudian kasus-kasus yang terjadi di Kulon Progo ini tadi sempat disampaikan Pak Bowo, trennya memang dari tahun 2022 2023 itu jumlahnya hanya berkurang 1-2 ya Pak ya. Begitu. Nah, kemudian dari kasus-kasus yang terjadi Bapak, apakah ditemukan pola-pola khusus dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian? Iya, terima kasih untuk Mbak. Kami dari kepolisian selama setahun ini itu ada 8 kasus untuk Pak ya.
Kemudian untuk tahun 2023 itu ada 9 kasus. Nah, jadi ini termasuk yang menurun, Mbak ya. Yang mudah-mudahan di bulan November, Desember yang tidak ada penambahan kasus lagi gitu, Pak. Mudah-mudahan kan kita berharap bersama-sama. Kemudian untuk polanya itu dari 8 kasus yang terjadi yang ditangani oleh Polres Kulon Progo, itu baik melalui laporan atau laporan polisi. Itu berdasarkan kami mendatangi TP-TKP dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara, kemudian dari hasil olah TKP, itu di situ ada tim Inavis identifikasi, kemudian ditambah lagi dari penemuan-penemuan di tempat kejadian perkara, kemudian kami melalui pengolahan, melalui penyelidikan maupun penyidikan dari kepolisian, itu dari 8 kasus. Nah, 8 kasus yang terjadi itu yang 6 kasus itu karena dia mengalami depresi yang disampaikan oleh Pak Bowo tadi. Jadi mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan 90%. Bahkan Pak Bowo menyampaikan tadi ini cukup lama sebenarnya. Ada waktu lama ya Pak ya. Nah, kemudian untuk pola-polanya seperti itu, hampir sama. Kemudian yang satu, kan ada 6. Nah, polanya dengan adanya gangguan kejiwaan atau namanya depresi. Kemudian yang satu adalah karena faktor ekonomi, karena ada utang, ada informasi dari keluarganya dia melakukan usaha, kemudian usahanya bangkrut dan sebagainya dengan faktor ekonomi. Itu yang satu, faktor ekonomi. Kemudian yang satu lagi itu karena ada riwayat dia sakit. Kayak putus asa dengan sakitnya gitu. Karena tidak kunjung sembuh, akhirnya melakukan perbuatan bunuh diri itu. Jadi setiap pola itu seperti itu polanya. Itu hampir setiap tahun ke tahun itu seperti itu ya Pak Bowo ya. Jadi rata-rata apalagi ketika di zaman COVID itu meningkat karena kan depresinya, permasalahannya itu banyak. Lebih kompleks ya, kompleks. Makanya kami menyampaikan bahwa di sini bukan fenomena, Pak. Karena alhamdulillah menurun Pak Bowo ya. Di tahun 2024 itu hanya 8. Hanya 8. Kemarin ada 9. Terlihat banyak begitu karena waktunya beruntun waktunya ya Pak ya. Di sebulan untuk di bulan November ini ada Oktober November itu ada 4 kejadian. Dan kejadian itu dekat, makanya itu fenomena. Jadi kalau dari secara bukan fenomena karena lebih kurang kan berhasil seperti itu. Mungkin itu Mbak untuk kami. Jadi di lapangan mulai TP-TKP, olah TKP, kemudian hasil dari keterangan-keterangan para saksi maupun keluarga korbannya itu yang tadi sampaikan Pak Bowo sama. Rata-rata itu depresi. Jadi bukan untuk bukan apa-apa, bukan ada tekanan dari luar dan sebagainya atau faktor lainnya, ada seperti itu. Terima kasih. Baik. Iya, saya pengen ke Pak Bowo lagi Pak. Tadi banyak kemudian kasus bunuh diri ini disebabkan karena depresi begitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mengenalnya mental health, kesehatan mental begitu Pak. Nah, apakah ada kecenderungan kemudian tindakan bunuh diri ini dilakukan pada kelompok-kelompok usia rentan tertentu Bapak? Iya. Dari kita berbasis pada data ya Pak. Ya. Jadi sejauh yang kita amati di Kulon Progo ini, kalau dari sisi usia memang rentangannya cukup panjang. Beragam artinya, ya Pak ya? Jadi beragam. kelompok usianya beragam. Beragam sekali. Kemudian usianya, data yang tadi kita tuh ya antara 20 sampai 60 gitu. Ya, itu memang di usia-usia produktif sebetulnya, itu di 20-60. Nah, kalau dari rentang usia 20-60 kan memang bisa kita pahami dari sisi pergerakan perjalanan hidup kan memang orang-orang ini orang-orang yang produktif, sedang bergulat dengan kehidupannya. Ya Pak, lagi struggle gitu. Iya, lagi struggle. Jadi sangat mungkin persoalan-persoalan yang ada itu berkait dengan perjuangan-perjuangan hidupnya itu. Jadi ini yang ada di kami catatannya soal rentang usia di sekitar itu. Jadi ini juga warning bagi siapapun itu bahwa ya sangat mungkin orang itu dalam hidupnya selalu ada persoalan-persoalan dalam hidupnya. Tetapi
juga selalu ada katup. Nah, katup penyelamat. Nah, ini persoalannya diskusinya kan di situ ketika ada depresi, tekanan itu kan kemudian kalau tidak ada katupnya kan kemudian memang bisa ada letupan itu. Nah, letupannya kalau tidak hati-hati kan kemudian ya menjadi kemudian memutuskan dirinya dengan cara seperti itu. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, tadi tentang mental health gitu Bapak Pak Asep. Dari kasus-kasus yang terjadi 6 ya tadi Pak yang diketahui, kemudian tentang latar belakang bunuh dirinya karena mental health gitu, karena kesehatan mentalnya, depresi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari kasus-kasus itu tuh tertangani tidak sih Pak? Maksudnya dalam kondisi korban ini, dalam kondisi tertangani atau tidak secara kesehatan mentalnya? Apakah dia atau keluarganya aware bahwa oh ternyata memang punya punya masalah gangguan mental dan lain sebagainya, itu sebenarnya tahu nggak sih Pak? Ini kalau melihat kasus ini, kami kan dari kepolisian itu kan ada Babin Kaptimas. Iya. Sementara kan tugasnya Babin Kaptimas itu yang garda terdepan dalam kepolisian, baik itu untuk menyampaikan sesuatu himbauan maupun penyuluhan, apalagi masalah ini kan permasalahan. Kan itu dari kepolisian itu kami dari yang garda terdepan dari Babin Kaptimas itu ada program ini namanya DDS itu. Apa itu Pak? Door to door system. Itu masuk bukan GGS ya Pak? Bukan GGS tapi ya, door to door system. Itu istilahnya kunjungan ke rumah warga. Bahkan dari kami sebagai pengampu karena di Bimas, kemudian turunnya ke Babin Kamtibmas yang berada di wilayah desa masing-masing, kelurahan masing-masing, itu ada program itu ada. Itu DDS itu apa tujuannya? Untuk apa? Untuk dia masuk, berkunjung ke warga masyarakat untuk bertemu langsung. Bertemu langsung apakah warga itu mengalami permasalahan atau misalkan ada sesuatu hal atau informasi yang bisa disampaikan ke Polres atau ke bagian petugas kepolisian. Nah, di situ tadi karena permasalahannya itu mungkin berjangka waktu itu kadang-kadang belum terbuka, Mbak. Nah, mungkin di obrolan ini saya mengajak agar terbuka masyarakat, karena kami dari kepolisian, dari Babin Kaptimas itu door to door sistem itu yang memang dilaksanakan. Bahkan sehari itu minimal 5 kali, Pak Bowo. 5 rumah ya Pak? Iya, 5 rumah, 5 kakak. Di situ biar mengetahui masyarakat itu ada masalah enggak sebenarnya. Cuman permasalahan itu tadi keterbukaannya masyarakat belum terbuka sepenuhnya. Sehingga kami begitu ada informasi kejadian bunuh diri dan sebagainya, jadi hanya menangani, dan alhamdulillah untuk kami sinergitas untuk penanganannya itu luar biasa. Itu kan terima kasih juga kepada dinas sosial, kepada semua komponen dinas kesehatan, kemudian PMI, itu semua berkolaborasi untuk menangani. Tetapi untuk menyelamatkan itu, itu yang selama ini belum. Preventifnya itu ya Pak ya. Preventifnya itu, padahal kami sudah ada DDS maupun ada namanya di Babin Kaptimas itu ada problem solving, Mbak. Problem solving itu untuk mendeteksi akar permasalahan secara dini, Pak. Itu biar mengidentifikasi, kemudian solusinya itu menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama melalui forum komunikasi. Kan sudah ada di wilayah desa, ada sekarang lagi dari Pak Gubernur kan jaga warga, itu tugasnya juga sama seperti itu. Nah, itu mungkin kita sinerginya lebih gitu, karena kalau masalah penanganan luar biasa juga, terima kasih begitu cepat, mulai dari penyelidikannya, datang ke TKP, kemudian pengolahannya maupun dari rumah sakit kembalikan ke keluarga itu cepat untuk masalah penyelesaian. Tapi untuk edukasinya yang ini preventifnya itu memang membutuhkan effort yang kita semua, semua organ masyarakat, ormas masyarakat, semua kita bergandengan tangan. Karena itu sekarang kan penanganannya, tapi yang ini biar nanti tidak terjadi. Bahkan kemarin waktu bertemu ya Pak ya dari dinas kesehatan Pak ya menyampaikan kurang lebih 16 kali ya kejadian itu tahun ini, dan 8 kalinya itu tidak jadi bunuh diri ya. Itu banyak sebenarnya, tapi yang 8 itu yang nggak ditolong seperti itu. Mungkin di sini di obrolan ini juga kita menghimbau, mengajak untuk masyarakat untuk lebih terbuka lagi. Kalau misalnya ada permasalahan kan kita bisa dirembuh.
Dengan kita saling berempati, saling kita mengetahui keadaan di situ. Mungkin itu kami dari kepolisian Pak untuk Babin Kaptimas karena Babin Kaptimas itu yang garda terdepan, yang door to door tadi, DDS tadi udah disampaikan untuk masalah permasalahan ini. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Dinas Sosial sendiri, Bapak kemudian apa upaya pendekatan yang dilakukan nih dengan komunitas-komunitas masyarakat yang ada di bawah atau di lingkungan dari binaan dari Dinas Sosial seperti apa, Bapak? Oke, Mbak Amel, terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apakah indikasi mental health atau kesehatan jiwa atau macam-macam tadi tertangani enggak sih? Tertangani enggak sih itu sebetulnya? Mbak Amel, di kita di Pemkab Kulon Progo ini bersinergi dengan jaringan-jaringan kawan-kawan di vertikal, kepolisian, dari TNI dan sebagainya, itu memiliki tim yang sebetulnya sudah bergerak sampai tingkat bawah. Karena fasilitas-fasilitas kesehatan kita termasuk kesehatan jiwa itu sampai ke puskesmas itu ada, Mbak Amel. Nah, kalau kemudian tadi Mbak Asep menyampaikan ada sekian kasus tadi diindikasikan karena kesehatan jiwanya. Tadi itu didapatkan karena rekam medisnya jejak dari puskesmas. Berarti mereka mengkonsumsi sebetulnya terpantau sehingga ini kita tuh memiliki yang namanya TPKJM, tim itu di kesehatan jiwa masyarakat itu sampai ke Panewon, sampai ke Kalurahan itu ada tim kita itu. Nah, mungkin saya sepakat dengan Pak Asep tadi, ini kita mensinergikan dari sekian banyak komponen tim yang ada itu, karena memang terbukti dari data yang dimiliki tadi Pak Asep juga menyampaikan, jangan salah, 8 itu yang berhasil dalam tanda kutip, Mbak Amel. Tapi sebetulnya ada percobaan bunuh diri yang bisa kita gagalkan karena kepedulian orang-orang terdekatnya. Nah, ini kuncinya di situ. Kepedulian orang-orang terdekatnya. Karena menurut catatan kita juga saling tukar informasi dengan kawan-kawan dari Polres itu, orang bunuh diri itu tidak seperti, mohon maaf bahasa saya, seperti orang kecelakaan lalu lintas tiba-tiba begitu, enggak. Biasanya ada kegelisahan waktu cukup lama sehingga tertangani dengan baik, tapi pada saat-saat tertentu memang kemudian butuh kepedulian orang-orang terdekatnya. Ketika ada saudara kita yang terindikasi gangguan jiwa. Nah, itu kemudian soal komponen-komponen kita yang ada di masyarakat, ya kita bersinergi, ada Babin Kamtib, ada Babinsa, ada kemudian kita punya jaringan KPKD. KPKD itu tidak persoalan kemiskinan semata dalam tanda kutip, tapi jaringan kita yang ada di bawah. Kemudian kita juga di Dinas Sosial ini memiliki semacam Katop penyelamat. Kita itu juga melayani konseling semacam itu, Mbak Amel. Ya, berarti punya tenaga yang ahli juga ya, Pak? Ada. Kita ada pekerja-pekerja sosial yang memiliki keahlian itu dalam batas minimal dalam pengertian Katop ini. Jadi kalau saya matur berulang kali tadi soal orang itu kalau ada tekanan tertentu dalam hidupnya itu butuh Katop. Ya, anak muda sekarang kan bilangnya curhat gitu ya. Ya, makanya jangan salah. Jangan malu curhat ya, Pak. Enggak. Curhat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Berikanlah kepada orang yang menurut itu tepat dan dipercaya. Nah, kami secara profesional itu ada teman kami pekerja sosial yang di bawah sumpah itu bisa menampung dalam tanda kutip curhatan-curhatan semacam itu, dan menurut rekam jejak yang ada di kita itu kami sering melayani seperti itu, bahkan online, Mbak. Via telepon. Mungkin kan kalau ketemu langsung tuh malu ya, Pak, kadang-kadang bisa orang telepon. juga cerita gitu ya. Bisa telepon itu kita punya pengalaman semacam itu sebetulnya. Nah, ini sekaligus di forum ini barangkali baik kalau kita saling menginformasikan dan orang-orang terdekatnya, Mbak Amel. Orang-orang terdekatnya. Nah, intinya kita harus mampu, orang-orang terdekat itu harus mampu menjadi pendengar yang baik. Bagi orang yang memiliki ketertekanan dalam hidupnya itu. Harus sensitif juga berarti ya. Kok kayak ada perubahan sikap. Iya, betul. Gitu. Betul. Yang biasanya cerewet kok kemudian jadi apa tiba-tiba karena gitu. Salah satu cirinya betul, Mbak Amel, salah satu ciri kawan-kawan yang kemudian akhirnya menuju ke sana itu
itu ada menarik diri secara sosial dulu. Biasanya begitu, menarik diri, ada ciri-ciri dari luar menarik diri itu. Nah, peka kawan-kawan yang ada di sekitarnya itu. Dan sekali lagi mendengarkan, bukan hanya mendengar. Beda karena ini ya tadi bukan hearing tapi betul-betul listening, betul-betul itu ya gitu ya Mbak. Baik, luar sebagai biasa. Pendengar yang baik pendengar yang baik, kalau bisa cari kasih solusi. Itu dalam batas minimal mendengarkan tadi, tapi kemudian syukur kemudian bisa ada track-track berikutnya itu. Oke, baik. Pak Bowo, ini menarik nih Pak. Sebenarnya berarti dari kasus tersebut banyak kemudian masyarakat kita itu yang sebenarnya sudah aware bahwa dia sebenarnya memiliki ada sesuatu nih yang terjadi di diri saya gitu. Kayaknya lagi nggak baik-baik aja kalau kata anak zaman sekarang gitu. Tapi kalau misalnya Pak, kemudian di luar sana masih banyak orang yang kemudian berstigma negatif gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita datang ke puskesmas, mungkin ke ketemu dokter, ke psikiater, psikolog, atau mungkin ke spesialis jiwa begitu ya. Ada stigma negatif seperti itu Pak di masyarakat. Nah itu gimana sih Pak untuk menghapus itu ketika kita merasa kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja, aku butuh cerita, kayaknya aku sakit deh secara jiwa nih gitu. Tapi pengen datang ke sana kok kayaknya malu gitu Pak. Gimana itu Pak? Ini gini Mbak Amelia, sebetulnya orang itu dalam hidupnya siapapun itu pernah melintasi era ketika dia itu sebetulnya mengalami gangguan jiwa. Sebetulnya ada. Itu pas momen apa Pak? Setiap orang itu Pak? Iya, setiap orang sebetulnya. Kalau menurut teman-teman ahli itu biasanya katakanlah dalam batas minimal sulit tidur Mbak Amel. Itu termasuk ya Pak? Ya, itu dalam kadar yang kalau kadar itu kadar yang sangat ringan misalnya. Kemudian sampai ke tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian sampai tadi ada yang menarik diri dari pergaulan. Ada yang kemudian memang sungguh-sungguh secara kasat mata terlihat kalau mereka mengalami gangguan jiwa seperti saudara-saudara kita yang ODGJ itu seperti itu. Nah kemudian terkait dengan kasus bunuh diri ini, warning yang menurut saya penting bagi khalayak. Nah kadang-kadang kita tidak menyadari kalau dalam hatinya itu pernah ada bisikan dengan dirinya sendiri ketika mengalami sebuah ketertekanan dalam hidup, kemudian mereka bilang dalam hati, wah bunuh diri wae ya gitu. Nah itu tanda-tanda bahaya, warning bahaya Mbak. Ini kalau sudah seperti itu segera carilah tempat untuk katup tadi Mbak. Obrolkan, curhatkanlah kepada ini. Keluarkan gitu. Karena kemudian karena dalam hidup ini kan kadang-kadang sesuatu itu kalau dipikir sendiri kan puyeng begitu ya. Tapi ada sisi lain yang namanya kecerdasan kolektif. Nah, kemudian ketika ada persoalan itu kalau dicurhatkan kepada orang, kemudian siapapun itu yang dipercaya, mungkin 1, 2, 3 orang itu kan kemudian iso oleh pengenteng-enteng dalam pengertian kemudian untuk mencari titik ting begitu itu kadang-kadang kita harus berkomunikasi dengan orang. Itu yang namanya kecerdasan kolektif itu begitu. Kadang-kadang nek dewe itu kan buntet ya Pak ya. Iya, karena kan dari satu sudut pandang saja begitu. Iya, betul. Oke, baik. Obrolannya semakin seru pemirsa. Pak Asep dan juga Pak Bowo, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol sesuai dengan tema kita hari ini tentang bagaimana kemudian kasus bunuh diri di Kulon Progo yang terjadi di tahun ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Masih bersama dengan kedua narasumber saya. Hari ini hadir Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Lusius Bowo Prisyanto, dan juga hadir Kanit Binpolmas Polres Kulon Progo, Ibda Asep SH. Baik, saya pengen ke Pak Asep dulu. Pak Asep, kalau tadi kita sudah berbicara tentang motif yang sebenarnya ditemukan di balik kasus bunuh diri yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Nah, dari kepolisian sendiri nih Pak, untuk membedakan kasus ini benar murni bunuh diri atau melibatkan tindak pidana begitu Pak, itu ada nggak Pak kemudian yang menjadi rumus gitu atau menjadi indikasi? Monggo.
Iya, terima kasih. Jadi untuk membedakan bahwa itu kasus itu pembunuhan murni atau ada indikasi lain, misalkan ada tindak pidana lain yang menyertai, itu ada beberapa hal. Yang pertama tentunya dilihat dari hasil, hasil TPTKP, tempat tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kemudian adanya fakta-fakta dari hasil olah TKP bersama tim identifikasi maupun Inafis, seperti misalkan adanya luka korban, kemudian barang bukti yang ditemukan di TKP. Nih, kalau misalkan kasusnya seperti bunuh diri dan gantung diri misalkan, kan sekarang kan yang kan kebanyakan gantung diri. Nah, itu tentunya di situ akan ditemukan di tempat kejadian perkara itu. Yang pertama adalah tentunya adanya tali pengikat. Nah, kemudian tali itu ada simpul, bisa simpul mati, seperti itu. Kemudian kalau misalkan tanda-tandanya, misalkan korbannya itu laki-laki, nah, tentunya akan ditemukan atau dia mengeluarkan cairan berbentuk sperma misalkan di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya akan mengeluarkan feses, atau feses itu kotoran. Nah, kemudian setelah itu akan mengeluarkan lidahnya, atau posisi lidahnya itu menjulur atau kadang-kadang tergigit. Kalau misalkan bunuh dirinya karena gantung diri. Nah, kemudian di situ tidak ada bekas luka lain, selain bekas jeratan di leher. Dan tentunya kalau bunuh diri, gantung diri, adanya jarak antara si korban dengan tanah itu ada jarak, berarti kan menggantung seperti itu. Kemudian ditambah lagi dari hasil keterangan para saksi yang ada, termasuk keluarga. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti kan kelihatannya ini murni, tapi tidak sampai di situ, belum di situ kan, masih ada lagi. Kemudian yang kedua, ternyata misalkan rada kejanggalan, atau kan ada visum et repertum, itu suatu laporan hasil dari tim ahli, yaitu tim medis, seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap kondisi orang tadi yang meninggal. Nah, kemudian di situ akan ada keterangan-keterangan. Bahkan itu surat keterangan hasil visum itu akan dibawa, misalkan kalau terjadi tindak pidana, dibawa untuk pengadilan sebagai alat bukti, tentunya sebagai surat. Nah, kemudian ternyata kalau di surat keterangan ahli dari medis itu ternyata sesuai dengan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan, misalnya ada jeratan dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan ternyata di situ tidak ada luka, tidak hanya di lehernya, misalkan ada patahan, misalkan, berarti itu kemungkinan ada kasus lain, Pak, kemungkinan. Maka kalau setelah itu misalkan ada kejanggalan, maka alurnya setelah itu ada surat hasil dari otopsi dari jenazah tadi, ada tanda-tanda yang lain, maka kami dari kepolisian selanjutnya akan mengadakan gelar perkara, Pak. Nah, di situ gelar perkara, di situ yang terlibat, yang pertama misalkan kemarin yang mendatangi TKP siapa, kemudian tim olah TKP-nya siapa, identifikasinya siapa, kemudian ditambah saksinya siapa, nah diundang di dalam gelar perkara itu. Untuk apa? Untuk memberikan rekomendasi. Nah, di situ sini misalkan ada kejanggalan berdasarkan surat, kok ada luka yang lain selain jeratan leher misalkan. Berarti ada indikasi. Sehingga nanti kelanjutannya maka akan disimpulkan, akan direkomendasikan bahwa itu ada indikasi pidana lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tapi selama ini alhamdulillah karena sesuai antara kesesuaian pemeriksaan di lapangan, olah TKP, keterangan bersama hasil dari visum itu sesuai, itu nggak dilanjutkan karena itu pidana, bukan pidana, murni itu bunuh diri murni. Nah, tetapi kalau misalnya ada tadi indikasi, maka ada penyidikan lanjutan. Nah, dalam hal ini di dalam KUHP, Mbak. Nah, di dalam KUHP yang masalah
hubungannya dengan bunuh diri. Nah, ini tercantum di dalam pasal 345 KUHP. Itu KUHP yang lama. Nah, kan sekarang ada KUHP baru Pak Bowo. Tapi KUHP yang baru itu mulai berlakukannya itu 2026. 2026. Itu juga di situ ada pasal 462-nya. Nah, sama itunya. Jadi kalau misalkan seandainya ada sesuatu tadi yang janggal tadi, ada pidana lain yang menyertai. Maka di dalam KUHP yang lama dan yang baru juga sama bunyinya sama. Jadi disampaikan bahwa barang siapa. Nah, barang siapa sengaja. Ini masalah bunuh diri ya. Mendorong orang lain untuk bunuh diri. Barang siapa mendorong orang lain bunuh diri. Berarti orang lain, pihak yang orang lain, pihak orang lain bunuh diri itu kan masuk barang siapa sengaja. Sengaja. Kemudian yang selanjutnya menolongnya dia atau untuk bunuh diri, untuk melakukan perbuatan ini. Menolong. Kemudian yang ketiga adalah memberi sarana. Maka kepadanya akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Itu jika terjadi bunuh diri. Kalau hanya percobaan enggak. Itu dalam bunyi pasal 345 KUHP masalah hubungannya dengan bunuh diri. Jadi kalau dari segi hukum, kalau misalkan ada subjek hukum, ada objek hukum. Di sini kan disampaikan ada unsurnya. Kalau subjeknya itu kan berarti unsur dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri. Kemudian ada permasalahan karena misalkan anak muda, misalkan tadi ada permasalahan yang tadi misalkan faktor ekonomi dan lain sebagainya, gitu, kan mendorong bukan misalkan pidana yang misalkan hamil di luar negeri dan sebagainya, ada dorongan. Aku kalau nggak dinikah maka saya akan bunuh diri, ada dorongan. Itu juga masuk. Itu karena kan subjek itu. Dengan sengaja, tapi dengan sengaja karena itu unsur subjeknya, unsur subjektifnya hukumnya itu dengan sengaja. Kemudian unsur objeknya itu ada 3 tadi, mendorong, kemudian membantu, menolong untuk melakukannya, misalkan memberikan sarana tadi ya Pak ya, menolong misalkan, ambilkan tambang saya tak bunuh diri. Itu kan masuk pasal beneran, bukannya mencegah tapi malah menolong, malah membantu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sarana alat, misalnya mau bunuh diri. Itu masuk dalam hukum, dalam pidana. Itu jadi kita membedakannya. Jadi antara tadi sampaikan pertanyaannya apakah caranya membedakan ini pidana murni, apakah ada, dan yang terjadi yang sekarang ini yang ada di Kulon Progo dari 8 kejadian itu ternyata di situ tidak ada motif lain, hanya murni bunuh diri. Selama kami memberikan pemeriksaan, olah TKP dan sebagainya, nggak ada misalkan ada dari hasil visum itu ada tanda-tanda lain, misalkan ada luka, ada patahan, kan kelihatan sekali Pak. Nah, dan ternyata untuk kasus yang di Kulon Progo ini dari tahun ke tahun juga itu nggak ada tanda-tanda bahwa ada kekerasan lain, kriminalitas atau istilahnya kalau istilah yang lain adanya perundungan dan sebagainya itu di situ nggak ada. Jadi ini untuk kejadian ini murni itu adalah bunuh diri murni karena gangguan mental tadi. Mungkin itu untuk penjelasannya Mbak Nis. Baik. Untuk terkait dengan pencegahan gangguan mental sendiri nih, kita kembali ke Pak Bowo. Nah, ada nggak sih Pak upaya preventif kemudian yang dilakukan dari dinas sosial ini untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental? Iya, Mbak Amel. Terkait dengan kesehatan jiwa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, secara khusus itu sebetulnya kawan-kawan di dinas kesehatan, kawan-kawan kita di dinas sosial dan teman-teman yang lain itu punya sebuah upaya, karena dari sisi pencegahan katakanlah itu menjadi bagian seperti juga penyakit-penyakit yang lain. Ya, jadi ada upaya-upaya intervensi informasi kepada warga masyarakat itu sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Artinya ini juga menjadi bagian dari promosi kita. Kalau kawan-kawan di dinas kesehatan namanya promkes, itu promosi kesehatan ya. Itu menjadi bagian sama dengan
gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Bahkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita itu di Pemkab Kulon Progo ini memiliki semacam tim yang sampai ke tingkat kelurahan untuk gangguan kejiwaan ini. Ini seperti itu. Hanya mungkin barangkali perlu ada upaya lebih terkait dengan hal tersebut. Ini menjadi bagian catatan dari kita. Beberapa perjumpaan terakhir ini perlu upaya lebih terkait dengan promosi kesehatan terkait dengan gangguan jiwa itu. Bahkan kita itu juga punya menjalin kerjasama dengan sebuah NGO, Mbak Mel, yang menggandeng, kita gandeng kawan-kawan itu saling bergandengan tangan dengan kawan-kawan di Kulon Progo ini ada kawan-kawan dari Yakum, Yayasan Kesehatan itu. Terima kasih sekali kawan-kawan itu mengambil pilot kegiatan ada di Kulon Progo. Kalau lebih khusus lagi itu teman-teman itu mengambil di wilayah Kepanewon, Temon. Kemudian ini sedang prepare untuk mengambil tempat di wilayah lain. Ini sedang kita kaji, Pak Asep, sedang kita kaji data-data primernya, data sekundernya nanti untuk memutuskan mengambil tempat mana. Kemudian kita juga punya semacam namanya WKBSM, itu semacam wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Ini tempat juga bisa digunakan untuk itu. Ini bagian dari upaya-upaya untuk promosi kesehatan tentang kesehatan jiwa tadi. Hanya saja memang sekali lagi terkait dengan orang-orang terdekat, orang-orang terdekat itu bisa keluarga, bisa masyarakat sekitar itu. Kalau sudah ada saudara kita yang memiliki catatan tentang gangguan kesehatan jiwa, memang kemudian harus lebih peka lagi, karena ya yang namanya orang sakit itu, sakit fisik saja itu kan ada potensi kambuh juga. Nah, ini persoalannya di situ. Kemudian kepedulian itu juga mungkin care dengan kok ini ada perubahan lagi dengan sikap dan sebagainya, kok menarik diri. Kemudian juga terkait dengan misalnya rutinitas minum obatnya misalnya. Ini sesuatu yang menurut saya penting, dibutuhkan kepedulian dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya. Tidak sekedar itu, bahkan pada saat-saat tertentu juga saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa itu juga perlu diajak ngobrol, diajak ini komunikasi sebagaimana mestinya. Nah, ini stigma orang yang memiliki terganggu kesehatan jiwa ya, ini kadang-kadang memang ada beberapa segmen masyarakat tertentu yang kemudian punya stigma tersendiri negatif, sehingga enggak, ini ya sama dengan kita, seperti bagaimana kita sakit yang lain, ini butuh perhatian dari ini. Nah, upaya-upaya ini selalu kita lakukan, Mbak Amel ya. Sekali lagi catatan saya, barangkali memang kita perlu memperkuat, Pak Asep, memperkuat kolaborasi kita di lapangan, memperkuat ya penajaman arah ini, dan saya pikir ini sudah menjadi kesadaran bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah diskusi di Kulon Progo ini yang menurut saya sangat konstruktif, itu bagus misalnya. Kemudian hampir semua tokoh agama berkumpul, bagaimana agar kemudian kami mau bantu apanya ini. Nah, ini kan luar biasa menurut saya, luar biasa. Dari seluruh tokoh agama yang ada di Kulon Progo, suatu kali kemarin hadir dalam sebuah forum itu, kemudian aware dengan hal ini untuk membangun kesadaran bersama. Nah, ini memang kemudian yang menjadi PR kita itu, kita dalam batas minimal memberikan bekal kepada tokoh ini, kepada ini tentang seputar dalam batas minimal tadi, Mbak Amel, ini menjadi penting. Jadi misalnya ya dalam batas minimal sabar mendengarkan tadi misalnya. Nah, kadang-kadang kita tuh kan agak salah, misalnya orang baru curhat satu gelas sudah kita gelontor ditimpali satu ember ya. Ini kan kemudian menjadi ini pengetahuan kecil yang barangkali penting menjadi menjadi pengetahuan dasar kita tentang hal-hal semacam itu. Ya, kalau
baru curhat 1 gelas, kemudian dicurahkan 1 gelas, kemudian malah menerima 1 ember. Feedbacknya ya, 1 ember feedbacknya ya malah tambah stres orang itu misalnya. Nah ini ya, itu persoalan-persoalan kecil semacam itu. Dan ini yang menjadi penting, Mbak, tentang kesehatan jiwa. Orang kalau sedang mengalami depresi semacam itu, kemudian mengarah atau ada bisikan mau bunuh diri atau orang percobaan bunuh diri, itu tidak bisa ditimpali dengan rumus-rumus spiritualitas. Iya, iya, itu tidak bisa. Itu psikologi ya lain. Ini pendekatannya rumus berbeda. Tapi yang paling berarti ilmu-ilmu seperti ini harusnya dimiliki oleh tokoh-tokoh kita gitu ya Pak ya. Jadi misalnya maaf nih, saya mengambil contoh, kemudian bunuh diri itu dosa, itu orang yang sedang depresi nggak masuk Pak, nggak bisa. Dia tambah stres kalau seperti itu. Sehingga ya didengarkan, kemudian apa toh masalahnya gitu, ada apa sih kamu itu. Nah kemudian juga orang-orang yang semacam itu nggak bisa disalah-salahkan. Ya konseling dasarnya begitu. Kalau orang yang mengalami depresi semacam itu malah disalah-salahkan, dia akan semakin terpuruk, terpuruk pada ketertekanan, semakin drop ya. Iya, semakin drop dia. Ya ini teknik-teknik konseling dasar ini memang kemudian beberapa tokoh atau mungkin ini jaringannya Pak Asep ini kan luar biasa. Babin Kamtimas ini mungkin perlu dibekali dibekali ilmu-ilmu dasar konseling itu, ya kemampuan mendengarkan. Ya orang lagi pusing kayak gitu malah diceramai dosa dan tidak dosa, dia malah lari dia. Ya. Bukan berarti hal itu tidak penting, itu sangat penting. Tapi momentumnya, momentumnya nanti ketika istilahnya sudah landai, sudah ini baru oke lah kita masuk itu. Tapi kalau dalam sedang bergejolak luar biasa seperti itu, biasanya tidak bisa itu dia begitu kan. Oke, baik. Ini kolaborasinya dibangun sama siapa aja sih Pak Bowo? Dari Dinsos sendiri mungkin menggandeng OPD terkait juga, tadi juga sempat disampaikan dari NGO juga ya Pak ada juga begitu. Kolaborasinya seperti apa Pak yang dibangun? Mungkin dari Polres juga, dan bentuknya seperti apa? Iya, jadi sebetulnya kan kita ini memiliki dalam konteks kedinasan kan memang sebetulnya memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Tapi pada saat-saat tertentu di lapangan ini tugas wewenang ini masyarakat itu tidak mau tahu. Masyarakat itu taunya pemerintah. Taunya pemerintah. Semuanya pokoknya pemerintah. Kita nggak bisa dengan masyarakat diskusi ini tugasnya Pak Asep, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sehingga di lapangan itu rapi dan ini tertata sebetulnya, tertata. Misalnya TPKJM tadi pasti Babin itu masuk di sana. Oh berarti itu unsurnya memang sudah lintas sektor ya Pak? Di kelurahan, di Kamarewon itu sudah kolaborasi masuk di sana. Jadi ini sistem itu sudah ada. Kemudian teman-teman Babin kemudian itu sudah tahu kalau orang-orang semacam ini yang memiliki gangguan kesehatan semacam ini, oke lah konsultasinya ke puskesmas, karena ini bukan persoalan di konteks awal soal kesehatan itu ya bukan ke Dinsos tapi ke kesehatan karena ini persoalan kesehatan. Kalau dinas sosial rumus-rumus medis gangguan jiwa ya kami nggak bisa. Yang bisa itu dokter jiwa, perawat, karena ada perawat juga, perawat yang spesifik terkait dengan gangguan jiwa itu ada keahliannya di sana lah. Nanti kemudian ke Dinsos itu kalau mungkin ini nggak punya jaminan kesehatan ini, kemudian ini kayaknya butuh rawat lanjut ke rumah sakit tertentu misalnya yang spesifik terkait dengan hal itu. Nah itu baru kemudian kita kolaborasinya. Pasukannya Pak Asep ini luar biasa. Tengah malam ada saudara kita yang gangguan jiwa merujuk, mengirim ke rumah sakit jiwa. Para Pak Babin ini betul. Militan Mbak. Kolaborasinya di lapangan itu seperti itu Mbak. Ini orkestrasinya yang terjadi dan itu sudah berjalan. Nanti kemudian persoalan-persoalan lain ketika ada jaminan dan sebagainya baru istilahnya pukul dulu urusan belakang. Tapi yang penting yang penting selamat dulu. Yang penting selamat dulu dari sisi jiwa, yang penting selamat dulu. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Asep sendiri Pak, jadi terkait dengan tadi misalnya keluarga korban begitu ya Pak ya, yang kemudian ditinggalkan begitu. Nah, ada nggak upaya pendampingan atau mungkin semacam konseling dari pihak kepolisian? Nanti juga mungkin dari Pak Bowo bisa menambahkan. Iya, terima kasih untuk terkait masalah konseling dan sebagainya. Kami dari Polres Kulon Progo kan cakupannya Polres, bahwa kami emang ada bagian konselor
Bahkan saat ini di kepolisian, khususnya di Polres Kulon Progo itu ada kurang lebih 25 konselor yang sudah ikut pelatihan. Jadi setiap polsek itu ada satu, setiap bagian ada satu, kemudian yang sudah bersertifikat itu ada 6. Jadi nanti itu kolaborasinya tadi ketika ada dari Pak Babin, makanya kami menyampaikan tadi agar keterbukaan itu. Kami misalkan ada yang kejadian-kejadian kemarin juga kami berusaha masuk karena kami juga mempunyai ada di bagian namanya bagian Subagwarpes. Subagwarpes itu adalah perawatan personil termasuk keluar. Jadi ada 6 konselor yang sudah bersertifikat itu untuk menghadapi gangguan-gangguan kejiwaan, termasuk misalkan yang terjadi bisa menyampaikan menurut Pak Babin bersama Pak Babin, kemudian ada konselor kepada yang pihak korban misalkan, yang pertama yang menguatkan, memberikan support, kan harus disupport ya Pak ya. Dan tentunya tadi sampaikan Pak Bowo, kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu susah katanya Pak Bowo ya. Kata psikolog kemarin itu susah Pak mendengarkan yang baik, itu lebih mudah berbicara. Mendengarkan. Jadi kami dari kepolisian, selain kami dari segi penanganannya sangat luar biasa, optimal Pak. Untuk penanganannya malam mau pagi bersama Dinsos itu subhanallah ya, sampainya luar biasa untuk kolaborasi yang disampaikan, termasuk tadi masalah memberikan motivasi kepada pihak-pihak korban, termasuk kita datang untuk takziah juga. Kami ketika yang di Karangtengah itu dari Polres itu datang hampir semua Pak, datang itu karena untuk memberikan wujud empati, kemudian tadi untuk menyampaikan rasa belasungkawa kejadian dan mudah-mudahan tidak terjadi dengan yang lain. Jangan meniru dengan yang lain. Itu kami segera, karena kami sudah dibekali, ada pelatihan. Jadi kan setiap yang disebar setiap pos itu ada bagian konselornya. Ya termasuk misalkan ada yang laporan, kan biasanya kan di Polres itu ada yang KDRT dan sebagainya, itu memberikan motivasi, itu sebagai konselor ada sebetulnya. Jadi kami juga siap untuk melaksanakan pembinaan konselor tadi, pendampingan dan sebagainya. Itu udah kolaborasi sebenarnya sudah bagus Pak, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan juga sama-sama untuk berkolaborasi Pak. Demikian lagi. Kalau dari Pak Bowo sendiri, dari Dinsos bentuk pendampingannya seperti apa? Apakah berkolaborasi juga dengan dinas kesehatan atau seperti apa Pak? Iya Mbak Amel, kita itu kan punya di kantor ini punya teman-teman namanya pekerja sosial. Ini yang memang di hidup karirnya itu didedikasikan untuk melayani tidak hanya persoalan kesehatan jiwa, tapi juga persoalan-persoalan lain. Tadi Pak Asep menyinggung soal KDRT, itu menjadi tim yang ada di kita. Kemudian sebagai kepanjangan tangan, di awal tadi saya menyinggung tipis-tipis terkait kita juga punya tim yang namanya KPKD. Sebetulnya mereka memang secara ketugasan tentang kemiskinan, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan itu menjadi informan kita yang kemudian kalau kita perlu tindak lanjut ke lapangan itu ada di sana. Itu dinas sosial semacam itu. Kemudian untuk soal tim yang ada di kita juga punya lembaga sosial katakanlah yang ada di masing-masing wilayah itu menjadi bagian dari tim kita. Nah ini persoalannya memang kemudian sekali lagi bagaimana informasi ini sampai ke masyarakat secara lebih masif lagi ketika ada gangguan dalam hidupnya, dalam tanda kutip itu percaya sajalah bahwa itu sepaket dengan penyelesaiannya. Ya, sepaket dengan penyelesaiannya. Kalau masalah datang itu sudah sepaket dengan sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita sampai ke membuka paket penyelesaiannya itu pasti ada. Kalau nggak nyampe ya sabar gitu ya Pak ya. Iya, ada kawan lain tadi. Ada kawan lain tadi yang saya maksud dengan kecerdasan kolektif. Ya, sehingga bisa digait oleh teman-teman yang ada di lapangan. Timnya Pak Asep mungkin bisa datang ke kami karena silahkan itu kalau misalnya kemudian kok agak sungkan datang ke Pak Asep bisa saja ke kami. Kami juga punya ruangan khusus. Kemudian juga jangan salah, di RSUD kita itu juga ada psikolog klinis, psikolog klinis yang ini betul-betul
punya keahlian dalam konteks itu. Kemudian kami di Dinsos ini juga punya menggait dalam tanda kutip meng-hire psikolog klinis juga, Mbak. Pada saat-saat tertentu hanya memang dari sisi jumlah yang kita miliki SDM psikolog klinis ini di Kulon Progo memang belum terlalu banyak. Yang artinya memang secara resmi bekerja sama dengan kita. Ini yang kayaknya menjadi PR kita ke depan dari sisi penyediaan sumber daya manusia terkait dengan psikolog klinis ini, karena ini sangat dekat sekali dengan persoalan-persoalan gangguan jiwa tadi. Oke, baik. Saya pengen dengar closing statement ini Pak, karena waktunya kita juga terbatas begitu. Dari Pak Bowo terlebih dahulu, apa Bapak pesan untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo terkait dengan menjaga kesehatan mental begitu ya Pak ya, dan juga menjaga keluarga dan orang-orang terkasih kita. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen jajaran yang selama ini sudah berkolaborasi untuk membangun masyarakat kita yang sehat. Ini tentu kami mengucapkan terima kasih sekali, karena saya percaya bahwa terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat itu tidak akan bisa diselesaikan oleh salah satu komponen atau salah satu institusi, tapi kita pasti butuh kerjasama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada warga masyarakat, sudah barang tentu tidak ada orang itu yang lepas dari kesulitan-kesulitan hidup. Pasti itu ada dalam bentuk yang berbeda-beda, entah karena persoalan ekonomi, entah karena persoalan kesehatan, entah karena karir, entah karena apa. Kalau anak muda kadang-kadang juga mengalami ketertekanan karena mungkin ditinggal pacar dan sebagainya, gitu ya, itu ada. Tetapi percaya saja bahwa dengan keberanian untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, khusus dalam konteks kesehatan jiwa ini akan bisa menolong, meringankan beban itu, karena sangat mungkin kemudian dari kita curhat kepada orang lain ini nanti akan ketemu solusi-solusi tadi. Nah, paket-paket penyelesaian terhadap persoalan hidup kita itu kadang-kadang disediakan dengan teman kita, jaringan kita, konselor kita, itu kadang-kadang di sana. Sehingga kepada warga masyarakat jangan sungkan, sekali lagi ketika ada ketertekanan hidup, datanglah kepada orang-orang yang dipercaya, datanglah kepada orang-orang yang menurut panjenengan siapa saya tidak tahu, bisa dipercaya, bisa diberikan kemampuan nampani dalam pengertian konsultasi itu, silahkan. Kami di Dinas Sosial ada juga, silahkan. Tadi bahkan informasi yang sangat menarik dari Pak Asep tadi, ternyata di hampir di semua polsek itu ada petugas yang memiliki kemampuan konseling tadi. Itu luar biasa. Silahkan datang ke sana. Ini seperti itu. Kemudian kalau kemudian nanti harus berujung harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya, itu toh sekarang sarana prasarana kesehatan kita sudah luar biasa. Sampai dengan puskesmas kita memiliki kemampuan penanganan terkait dengan kesehatan jiwa ini, Mbak Amel. Jadi silahkan, jangan disonggo dewi. Nah, itu persalahan bahasa Jawanya. Mohon maaf, saya cari padanan kata bahasa Indonesia agak susah, Mbak Amel. Tapi kalau ada sesuatu, jangan disonggo dewi. Tapi kemudian silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman. Jadi boleh Mbak Amel satu kali juga ojo disonggo dewi gitu, datang ke Dinsos saja Mbak Amel. Gitu ya. Boleh nanti saya datang ke Pak Bowo ya Pak ya. Oke, begitu ya Pak. Pak Asep sendiri mungkin ada pesan menambahkan tadi motivasi untuk masyarakat. Iya, terima kasih Mbak Mel. Ini menambahkan dari Pak Bowo aja. Dari kepolisian, saya mengajak kepada masyarakat untuk selalu terbuka, Mbak. Terbuka. Misalkan ada suatu permasalahan itu terbuka, kalau ada, karena kami di kepolisian ujung tombaknya Babin Kaptibmas, kemudian setelah ada Babinsa, itu terbuka kepada Pak Babin. Ketika apa? Ketika dia melaksanakan tugasnya door to door tadi, Pak. Di situ masyarakat kalau sudah disambangi atau dikunjungi Pak Polisi, terbuka. Misalkan ada sesuatu hal permasalahan, atau misalkan masukan ke Pak Polisi gini yang terbaik untuk menjaga keamanan Kaptibmas. Jangan sampai tadi kejadian padahal itu masalah kesehatan ya, karena depresi itu mempunyai waktu yang lama, kok
kejadian, berarti kan belum terbuka. Saya itu mengajak untuk selalu terbuka. Misalkan ada suatu permasalahan tadi disampaikan Pak Bowo kepada siapa saja. Mungkin kalau kami kan dari kepolisian yang paling bawah kan ke Babin Kamtibmas, yang toh dia sehari-harinya itu dia berkunjung ke rumah warga itu 5 kali sekali. Nah, ketika berkunjung itu disampaikan permasalahan itu apa, sehingga kami bisa tahu, kan bisa ada namanya forum komunikasi tadi disampaikan. Biar nanti permasalahan itu bisa mendeteksi akar permasalahan sebelum permasalahannya besar. Kan nanti diidentifikasi, kemudian memberikan solusi bersama, seperti itu. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, tentunya kami ada layanan yang sungguh luar biasa, itu konsel 110, Mbak. Itu mengingatkan kepada warga kalau misalnya ada sesuatu, misalkan keadaan bahaya atau terjadi sesuatu kecelakaan ataupun dia dalam sedang bahaya, ada kriminalitas, silakan Bapak Ibu masyarakat semuanya itu 110, dan ini 24 jam, Mbak. 24 jam dan gratis, tidak dipungut. Nah, jadi ke 110 nanti akan terhubung secara langsung, Mbak, ke Pak Polisi yang terdekat, misalkan ke Polsek Wates yang misalkan kejadiannya di alun-alun misalkan. 110 nanti langsung yang memonitor operator, dan operator itu setiap 24 jam tuh non-stop, Mbak. Jadi kalau ada bahaya, ada sesuatu informasi tentang masalah Kamtibmas, maka 110 itu yang kami, kadang itu ini apa nggak ada ya. 110 itu 24 jam ada, tetapi minim sekali, padahal permasalahannya kan banyak. Seperti itu. Tetapi ini keterbukaannya melalui informasi 110. Kemudian mungkin terakhir, Mbak, saya mengutip sebuah hadis dari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari Abu Hurairah, "Mayyassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan persoalan orang lain, maka Allah Tuhan akan memudahkan permasalahannya dia di dunia dan akhirat. Nah, itu makanya kita peduli, Pak. Harus peduli dan care, harus peduli dan care itu seperti itu, mungkin itu, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Bowo, terima kasih banyak Pak Asep yang sudah sharing informasi di kesempatan hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Yuk, mari pemirsa Kulon Progo kita bangun komunikasi, karena hidup tuh cuman sekali gitu ya. Sehat fisik, sehat jiwa, mari kita hidup dengan bahagia. Saya Amalia Miftah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.